Dongeng sebelum tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Baik, saya akan membawakan kisah sebuah cerita rumah makan rumah makan horor. Nah, ini sebenarnya kisah horornya ini hanya terkenal di karyawannya aja, tapi kalau di pembelinya itu nggak tahu kalau rumah makan itu sebenarnya horor berhantu gitu. Nah, ini kisahnya berawal dari salah satu kisah dari saya sebut aja namanya Anti. Jadi pada saat itu lagi karyawan, mereka kan rumah makan ini kan punya karyawan itu 24 orang, cukup banyak ya, 24 orang. Jadi mereka itu dibagi 2 shift, ada yang shift malam, shift pagi gitu. Nah, kebetulan ini yang cerita ini adalah shift pagi, shift malam si Anti gitu. Nah, si Anti ini lagi ngumpul-ngumpul sama temennya dia, ya kan? Lagi ngumpul-ngumpul. Nah, posisi saya jelasin dulu ya, posisi rumah makan sama dapurnya ini gimana. Dapurnya itu deketan di tempat masaknya itu berdekatan sama tempat ini pelanggan, ya kan, tempat tamu gitu. Nah, di sampingnya itu sebelah sini ini tempat masak, sebelah sini tuh tempat menerima tamu atau pelanggan gitu. Jadi kita itu bisa ngelihat ke dapur, kita bisa ngelihat orang tuh dari, kalau kita duduk dari tempat makan atau ruang makan itu kita bisa ngelihat orang yang di dapur gitu, karena nggak ada yang tembok yang halangin antara dapur sama tempat pelanggan ini gitu, nggak ada tembok tapi hanya setengah, yang space lagi untuk skatnya itu hanya setengah gitu, nggak full sampai ke atas, jadi bisa kelihatan. Biar kalian ngerti apa yang saya omongin, saya jelasin dulu itu. Nah, mereka itu lagi di tempat kumpulnya itu lagi di tempat makan, maksudnya di ruang tamu gitu, tempat orang makan gitu, pelanggan. Nah, ini kan rumah makan, jadi mereka tuh lagi ngumpul di situ semua, nggak ada yang di dapur, karena pada saat itu kejadiannya jam 6 lewat, itu jam 6 lewat 30 gitu, mau hampir jam 7, karena udah habis sholat maghrib ya kan. Jadi karena nggak ada, pada saat itu belum ada pelanggan ya kan, jadi mereka tuh pada ngumpul semua, koki, pelayan sama kasirnya itu pada ngumpul semuanya tuh di tempat makan itu. Nah, Yanti ini kan lagi ngumpul ya kan, lagi ngumpul sama temen-temennya. Nah, lagi cerita-cerita seperti itu, tiba-tiba ada suara yang dari dapur nih, dari dapur. Kan saya udah jelasin ya, kalau dapur itu kalau ada orang di dapur tuh kelihatan. Nah, dia manggil, tapi orang manggil kayak gitu, tapi suaranya itu dari dapur gitu. Anti, itu 3 kali manggil seperti itu. Nah, masalahnya suara yang manggil itu, yang dengar itu bukan si Anti doang, tapi seluruh karyawan di situ, karena mereka kan lagi cerita-cerita tuh, ngumpul-ngumpul dari depan, nggak ada yang di dapur. Mendengar semua itu, mereka langsung pada tengokan ngelihat itu suara apa. Mereka langsung ke dapur, nggak ada orang kan, maksudnya nggak ada orang lagi yang jongkok atau main-main di situ, nggak ada, karena semua karyawan tuh lengkap di situ, jadi nggak mungkin ada yang di dapur. Itu suaranya jelas banget dari dapur, jelas banget, karena itu deket banget suaranya. Oke. Itu adalah kisah pertama di warung makan itu. Nah, dari situ orangnya, wah, pokoknya udah ini ya, ketakutan semuanya karena udah tahu horor kan.
tiba-tiba nggak lama dari situ, 1 bulan kemudian gitu, ada karyawan baru. Nah, si karyawan baru ini ternyata dia bisa ngelihat selama ini aduh, ini cerita horor kayak gini. Selama ini nggak ada orang yang pernah ngelihat penampakan di situ, maksudnya nggak ada yang bisa ngelihat gitu. Nah, ini karyawan baru bisa, udah gitu pertama kerja dia udah celingak-celinguk gitu, tapi dia kan punya teman di situ ya, punya teman yang ngajak dia masuk gitu. Terus awalnya dia nggak mau cerita, tapi mungkin karena dia udah nggak tahan, tiba-tiba dia cerita sama si temannya yang ini, yang ngajak masuk dia ya kan, masuk kerja. Dia ngomong kayak gini, kalian nggak pernah diganggu di sini, ngomong kayak gitu kan. Emang kenapa? Enggak, di sini kayaknya ini deh seram gitu, kayaknya seram katanya gitu. Jadi temennya itu ngelihat, ya kan, katanya saya itu ngelihat cewek, dia itu keluarnya dari deket toilet situ katanya, terus langsung belok ke kasir. Nah, dia duduk pas deket kasir. Perempuan itu dia hanya ngelihat, si temannya ini ngelihat wajah perempuan itu rusak sebelah, nggak tahu itu bekas kecelakaan atau gimana, karena rumah makan ini deket jalan raya, nggak jauh dari jalan raya, bekas kecelakaan atau gimana, karena dia rusak sebelah mukanya dia. Oke, sekian dulu karena durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.